Pak Prabowo diasingkan lah dulu di 98, Bu Mega punya kontribusi untuk bagaimana Pak Prabowo hadir datang ke Indonesia. Apalagi kayak saya gini yang punya latar belakang aktivis, saya tidak mau bahkan pemerintahan Prabowo Gibran ini membangun koalisi super gemuk. Mereka baik. Mungkin karena itulah Pak Jokowi 1 tahun terakhir ini nggak peduli dengan apa yang disebut dengan demokrasi. Itu bukan domain saya untuk menjawab siapa yang mau duduk, lantas ditawar atau tidak. Saya tidak mau terlalu jauh menjawab itu. Tetapi jika Bu Mega dan Pak Prabowo sudah ada secepatnya, ya. Setelah pelantikan atau sebelum pelantikan? Secepatnya. pertemuan dengan Bu Mega mungkin. Insya Allah. Insya Allah. Sebelum pelantikan ya Pak ya? Sebelum pelantikan. Mudah-mudahan sebelum pelantikan. Persiapannya gimana Pak? Persiapannya bagus. Kalau pertemuan Pak Prabowo dengan Bu Mega gimana Pak? Pak Prabowo sudah menunggu 2 tahun. Saya kira baik pertemuan itu sehingga komunikasi antar tokoh-tokoh untuk kemajuan negara, untuk kemajuan bangsa. Selamat malam pemirsa, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih tinggal menghitung hari saja. Dan kini muncul wacana pertemuan Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri. Pertemuan kedua tokoh bangsa ini pun memantik tanda tanya. Demi rekonsiliasi ataukah PDI Perjuangan yang akan putar haluan gabung dengan koalisi besar demi meraih kursi di kabinet. Bersama saya Aryo Ardi, inilah interupsi Jokowi. Pertemuan Prabowo Megawati baik untuk negara. Dan sudah hadir 2 orang dari 4 orang narasumber yang kami undang pada malam hari ini khusus untuk membicarakan rencana pertemuan Prabowo dan Megawati yang akan menjadi kenyataan dalam waktu beberapa hari mendatang. Di sebelah kiri saya adalah Immanuel Ebenezer, Ketum Prabowo Jokowi Mania. Selamat malam Bang Immanuel. Dan di sebelah kanan saya ada Mas Guntur Romli, politisi dari PD Perjuangan. Selamat malam Mas Guntur. Dan ada juga teman-teman mahasiswa dari UPN Veteran Pondok Labu, Jakarta Selatan. Dan selamat datang juga di acara interupsi. Saya mulai dari Bang Eben atau dari Mas Guntur dulu? Dari Mas Guntur aja ya, karena PDI Perjuangan ya. Mas Guntur, Ya. kalau tadi Mbak Puan mengatakan ini tinggal nunggu waktu aja nih. Tadi ngomong di DPR loh, itu udah makin terang benderang. Sejauh ini sampai malam hari ini pertemuan ataupun update terakhirnya seperti apa? Ya, terima kasih Mas. Jadi insya Allah pertemuan antara Ibu Megawati dengan Pak Prabowo Subianto itu akan terjadi dalam beberapa hari ini. Dan insya Allah sebelum pelantikan. Dan sebenarnya hari dan tanggalnya sudah ada. Cuma saya tidak berani untuk membocorkan. Persisnya atau kisi-kisinya hamin berapa? Ya 10 hari sebelum pelantikan insya Allah itu akan Berarti terjadi. tanggal 10 dong? Ya antara sekitar tanggal itu. Sekitar tanggal itu akan terjadi pertemuan. Namun kami juga ingin menginformasikan bahwa seperti disampaikan tadi oleh Pak Hashim ya, kalau dikatakan Pak Prabowo itu menunggu 2 tahun. 2 tahun. Ya sebenarnya bukan menunggu kan, dalam 2 tahun ini kan memang ada kompetisi antara Pak Prabowo dengan calonnya Ibu Megawati Soekarno Putri. Bahwa dalam Pilpres kemarin Ibu Mega kan mencalonkan Pak Ganjar dan Pak Mahfud ya. Tapi ternyata Pilpres sudah selesai dan juga Ibu Mega tidak bertemu dengan Pak Prabowo kan untuk menghormati konstituennya Pak Ganjar dan Pak Mahfud dan juga proses hukum yang waktu itu juga sudah berlangsung dan sekarang kita sudah tahu hasilnya. Jadi pada tanggal 20 Oktober pelantikan Pak Prabowo ya kita akan memberikan dukungan, akan menciptakan situasi yang kondusif. Maka dalam konteks inilah pertemuan antara Ibu Megawati dan Pak Prabowo. Bukan tidak mau bertemu dengan Pak Prabowo, enggak. Karena kan konteksnya adalah kompetisi pilpres. Atau jangan-jangan di depan layar nggak mau ketemu tapi di belakang layar telepon-teleponan. Kalau telepon-teleponan biasa, komunikasi yang baik. Dan juga kita melihat bahwa hubungan antara PDI Perjuangan dengan Gerindra juga dalam waktu ini kan bagus. Misalnya ketika setelah putusan MK ya,
untuk syarat di pilkada. Sebelumnya kan Gerindra kita tahu di Balek itu ingin melakukan revisi undang-undang pilkada. Kemudian ternyata tidak terjadi dan juga PDI Perjuangan juga meminta bahwa untuk mengawal putusan dari MK dan juga menolak revisi undang-undang pilkada. Kemudian juga PDI Perjuangan meminta beberapa tuntutan, misalnya untuk menunda revisi undang-undang TNI dan Polri, dan itu dilaksanakan oleh Gerindra, termasuk juga tidak mengotak-atik undang-undang MD3. Jadi kita melihat bahwa komunikasi sudah bagus antara PDI Perjuangan dengan Gerindra. Jadi tidak ada alasan kalau nanti Pak Prabowo dengan Ibu Mega tidak batal bertemu. Gitu. Mas Eben, kalau kita tadi dengar dari Mas Guntur, kira-kira H-10 sekitar tanggal 10 Oktober. Dari Gerindra sendiri ada kira-kira tanggal berapanya? Kalau soal tempat dan waktu dan hari, saya rasa memang tadi persis apa yang disampaikan Bung Guntur ya, cari momen yang pas lah ya, gitu. Karena ini pertemuan ini kan sebetulnya pertemuan yang luar biasa lah ya kan, pertemuan yang luar biasa yang kita harap-harapkan lah. Karena luar biasanya kenapa? Ini kan sebetulnya Prabowo dan Bu Mega ini kan seperti adik kakak nih, gitu loh. Tapi pilihan politik lah yang memisahkan Ya kedua. nggak apa-apa, namanya adik kakak di rumah juga kadang-kadang kehidupannya kan masing-masing. Ada yang jadi polisi, ada yang jadi tentara, ada yang jadi pegawai negeri, ada yang jadi pengusaha. Kan biasa itu. Nah Bu Mega kemarin ngambil pilihan politiknya mendukung Ganjar. Kemudian adiknya misalnya Pak Prabowo nyalonin diri. Kan senang adik kakak. Makanya kan berkali-kali saya bilang 2024 nanti itu sebetulnya pertarungannya kompetisi persaudaraan. Dan itu terbukti pernyataan saya. Dan berkali-kali saya juga sampaikan bahwa pertemuan Bu Mega dan Pak Prabowo ini ya sebetulnya pertemuan yang ya adik kakak. Gimana ya? Bu Mega juga dengan Pak Prabowo waktu itu gitu loh. Bu Mega juga, Pak Prabowo juga. Bahkan kedua pernah gitu maju bareng 2009 ya. Jadi Kenapa? mereka pernah maju bareng di 2009. 2009. Ya. Dan bukan 2009 aja lah. Sebenarnya kan intensitas pertemuan Bu Mega dengan Pak Prabowo itu sering lah. Ini terkadang kan publik tidak tahu aja bahwa komunikasi dan lain-lainnya. Sebelum ada isu ini, mereka sudah sering bertemu. Baik. Kita akan lihat dulu paket berikut ini yang kira-kira akan memberikan gambaran kepada kita semua kapan waktu pertemuan antara Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri. Rencana pertemuan antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan dipastikan segera terlaksana. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyatakan Prabowo dan Megawati sama-sama ingin bertemu. Keduanya pun akan bertemu dalam waktu dekat. Bu Mega dan Pak Prabowo sudah ada. Secepatnya, ya. Setelah pelantikan atau sebelum pelantikan? Secepatnya, ya. Secepatnya. Sudah ingin gitu ya Bu ya? Memberikan lampu hijau. Semua beliau berdua sangat berkeinginan, ya. Senada dengan Puan, Prabowo Subianto menyatakan dirinya akan bertemu dengan Megawati sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 20 Oktober mendatang. Pertemuan dengan Bu Mega mungkin. Insya Allah. Sebelum pelantikan ya Pak ya? Sebelum pelantikan. Mudah-mudahan sebelum pelantikan. Persiapannya gimana Pak? Persiapannya bagus. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hasim Joyo Hadikusumo mengatakan Prabowo telah menunggu pertemuan tersebut selama 2 tahun. Kalau pertemuan dengan Pak Prabowo dengan Bu Mega gimana Pak? Pak Prabowo sudah menunggu 2 tahun. Rencana pertemuan antara Prabowo dan Megawati turut ditanggapi oleh Presiden Jokowi. Jokowi menilai pertemuan tersebut baik untuk kemajuan bangsa. Saya kira baik pertemuan itu sehingga komunikasi antar tokoh-tokoh bangsa bisa sambung untuk kemajuan negara, untuk kemajuan bangsa. Pertemuan antara kedua ketua partai ini telah lama menjadi wacana. Jika Prabowo dan Megawati segera bertemu, mungkinkah mempengaruhi susunan kursi menteri di pemerintahan Prabowo Gibran mendatang? Mas Guntur, satu hal yang saya terima infonya yang belum putus sampai sekarang adalah tempat pertemuan. Bu Mega pengen Pak Prabowo datang ke Tekumar, sebaliknya Pak Prabowo minta agar ada pertemuan di Hambalang atau di Kartanegara.
Oh, kalau kami mendapatkan update itu mungkin pertemuannya itu di tempat yang netral. Jadi bukan di tempatnya Ibu Megawati atau di tempatnya Pak Prabowo. Oke. Jadi sama-sama bertemu di tengah. Jadi di tempat yang netral. Di Jakarta? Ya, di Jakarta mungkin, tapi intinya di tempat yang netral lah. Kita sebut dengan tempat yang tengah ya. Bukan Pak Prabowo, bukan Ibu Megawati, kan sama-sama ingin menjaga ya. Meskipun ini pertemuan seperti kata Bung Noel tadi adalah pertemuan antara kakak dengan adik, tapi kan kita melihat ini kan juga pertemuan dari dua tokoh, sama-sama ketua umum partai, dan juga posisi Pak Prabowo sekarang adalah presiden terpilih. Jadi kita ingin menghormati, sama-sama ingin menghargai kedudukan. Jadi tidak bukan di tempatnya Ibu Mega ataupun juga tempatnya Pak Prabowo. Tapi apa salah ya ketika Bu Mega menghormati Pak Prabowo dengan cara mendatangi Pak Prabowo di kediaman di Hambalang ataupun di Kertanegara? Sebenarnya tidak ada masalah, cuma mungkin ya karena sama-sama ingin menjaga, ingin menghormati, ingin menjaga bagaimanapun Mas ya. Ini kan dua tokoh meskipun sekarang ingin sama-sama bertemu dan mendekat, tapi kan persaingan dalam Pilpres itu kan residunya belum selesai, masih ada gitu kan. Jadi dicarilah tempat yang lebih netral, lebih yang di tengah untuk mencairkan suasana. Jadi sama-sama kita jaga lah. Oke, gitu. Bang Noel, kalau dari Pak Prabowo sendiri sebenarnya mempermasalahkan nggak sih lokasi tempat pertemuan itu di mana? Apakah Pak memang Prabowo itu kan karakter seorang negarawan ya. artinya boleh dong kalau mau misalnya Beliau Pak Prabowo bahkan datang ke Teku Umar? Saya sedikit ngasih info, kemungkinan besar Prabowo akan mendatangi Bu Mega. Akan mendatangi, berarti tidak tertutup kemungkinan di Teku Umar? Nggak ada istilah tempat netral. Dia akan menghormati, dia datang ke tempat Bu Mega. Itu confirm ya? Pak Prabowo mengatakan sendiri? Ya, dia menyampaikan, saya datang ke rumah Bu Mega. Loh kenapa? Loh enggak, ini kakak saya. Apa masalahnya? Ada satu permintaan Pak Prabowo yang harus diikuti Bu Mega dan itu menjadi syarat. Apa itu? Bikin nasi goreng. Karena pertemuan terakhir bikin nasi goreng ya? Itu kenangan yang paling luar biasa yang ada di benaknya Pak Prabowo soal nasi goreng. Bu Mega ini kan tahu selera adiknya. Dan adiknya selalu menuntut itu. Mbak, bikinin aku nasi goreng. Kalau ya. masak tangannya beda ya? Ah, iya. Bumbunya Loh, beda. Bu Mega kan tahu selera adiknya. Pedes nggak, wo? Ya soal pedes atau enggak kan Mbak yang tahu. Tapi soal residu dari Pilpres 2024 itu memang masih ada? Kalau di Gerindra khususnya Pak Prabowo nggak suka dengan hal itu ya. Bukan tipikal pendendam ya? Bukan tipikal pendendam. Dia nggak bicara tentang masa lalu, dia bicara tentang masa depan. Gitu. Makanya kita lihat sebetulnya apa yang Bung Guntur sampaikan itu kan terbukti. Nggak ada tuh undang-undang MD3, tetap Mbak Puan sebagai ketua DPR dan banyak lah. Apalagi nanti ya saya nggak tahu, tapi saya meyakinkan kalau seandainya PDIP masuk dalam koalisi, masuk di kabinet, artinya Pak Prabowo ingin semua kader bangsa ini, putra-putri terbaik bangsa ini, ayo nyatu kita bisa Tapi tentang depan bangsa ini. saya ingin mendapatkan klarifikasi yang lebih jelas lagi, Bang Noel. Pertemuan nanti itu apakah semata-mata hanya silaturahmi saja, ataukah juga akan berbicara soal kemungkinan PDIP masuk ke koalisi? Ya soal itu paling itu bumbu-bumbunya lah ya. Soal nanti ada pembicaraan dia di kabinet atau apa itu kan persoalan yang lain lah, itu persoalan teknis. Substansinya yang paling penting bagaimana pemerintahan Prabowo Gibran di 2024 ini berjalan dengan baik, atas dikawal dengan baik, karena ada cita-cita yang akan dijalankan dan itu menjadi program prioritas. Apalagi menghadapi 2045, kita ingin 2045 itu punya kader dan Indonesia unggul ya. Nah, kita ingin menciptakan kader-kader unggul di 2045 dan itu juga pasti kepentingan Bu Mega, kepentingan partai PDIP terkait ideologinya. Jadi saya rasa irisan ideologi apa residu dan sebagainya, saya rasa Pak Prabowo tidak ada dan Gerindra sudah tidak mikirkan itu. Dia sudah bicara tentang langkah-langkah ke depan mau seperti apa yang harus dilakukan. Apakah mungkin dari Pak Prabowo yang justru akan menawarkan kursi menteri yang kita dengarkan Menko satu posisi akan dijabat oleh PDIP jika kalau soal itu saya tidak berani mengkonfirmasi ya, gitu. Karena itu kan domainnya Pak Prabowo. Kemudian Pak Prabowo mau memberi atau apa saya nggak tahu. Itu bukan domain saya untuk menjawab siapa yang mau duduk lantas ditawar atau tidak. Saya tidak mau terlalu jauh menjawab itu. Tetapi jika itu menjadi sebuah keniscayaan, Gerindra kursinya berkurang, apakah Gerindra legowo? Gerindra tidak bicara tentang kekuasaan atau kursi, dia bicara tentang program. Oke. Gitu, bicara tentang program, selama program bisa dijalankan dan rakyat menikmati program yang akan dipimpin oleh Pak Prabowo, ya itu aja. Gitu loh.
soal kabinet dan sebagainya itu persoalan teknis bukan persoalan substansi. Dan Pak Prabowo selalu bicara tentang hal yang sangat substansial. Bukan hal teknis kekuasaan bagi-bagi kue, nggak ada urusan tuh dan gituan. Oke, baik, kita akan melihat seperti apa sebenarnya nanti pertemuan antara Pak Prabowo dan Ibu Mega. Apakah benar seperti rumor yang beredar belakangan ini, PDIP akan mendapatkan setidaknya 2 atau 3 kursi menteri termasuk 1 posisi Menko? Kami segera kembali dengan jawabannya sesaat lagi. Dan sudah bertambah lagi tamu saya pada malam hari ini, ada Bang Ray Rangkuti, pengamat politik di sebelah kanan saya. Selamat malam Bang Ray. Malam Bung. Dan Bang Boni Hargens, pengamat politik di sebelah kiri saya. Bang Boni, selamat malam, apa kabar? Malam, kabar baik Mas. Saya ke Bang Boni dulu deh. Bang Boni, kalau kita melihat rencana pertemuan Mega dan Prabowo ini, kita tidak bisa menafikan faktor Pak Jokowi. Apa untung ruginya bagi Pak Jokowi jika Bu Mega dan Pak Prabowo benar-benar bertemu dan berkoalisi nantinya? Saya kira hari ini kita sudah tidak relevan lagi bicara soal siapa dapat untung apa, siapa rugi. Saat ini kita hanya bisa berpikir pada spektrum kepentingan nasional. Bagaimana kita bisa menjahit kembali perbedaan-perbedaan politik yang kemarin cukup konfliktual, kemudian itu dirajut ulang supaya terbangun stabilitas. Karena pada akhirnya kita semua harus menghormati proses demokrasi yang ada. Tapi jika memang Bu Mega dan Pak Prabowo benar-benar bersatu kembali, apakah Pak Jokowi masih dominan? Dalam konteks kita merawat demokrasi ini, menjaga bagaimana rohnya ini bisa selamat ke depan, ya para elit ini juga harus melakukan rekonsiliasi. Saya kira itu langkah yang sangat strategis dan juga bijak. Elit termasuk Pak Jokowi? Dalam hal ini saya kira 3 tokoh besar ini kita tidak bisa pisahkan. Di sana ada Pak Jokowi, ada Ibu Mega, ada Pak Prabowo. Ya, dan ketiganya lah yang akan menentukan bagaimana bandul perjalanan sejarah bangsa ini 5 tahun ke depan. Maka gagasan untuk menjumpai ketiganya atau membangun konsensus semacam itu, saya kira gagasan yang sangat brilian untuk situasi sekarang. Karena Presiden Jokowi sudah 10 tahun, sudah memulai dalam banyak hal, saya kira pemerintahan baru tentu kita harapkan akan menyempurnakan yang ada. Dan dalam konteks itu butuh kebersamaan, ya, kerjasama itu segala macam. Ya, tetapi tentu saja kita tidak akan pernah bisa melupakan bahwa bangunan demokrasi ini di mana 3 pilar utama itu, pasar, negara, dan civil society itu harus dijaga keseimbangannya. Baik, saya ke Bang Ray. Bang Ray, bagi Pak Jokowi apa sih keuntungan dan kerugian ketika Bu Mega dan Pak Prabowo bersatu? Karena ada yang bilang dengan bersatunya Bu Mega dan Pak Prabowo, Pak Jokowi tidak bisa dominan lagi karena Pak Prabowo punya backup power kekuasaan yang begitu besar dengan masuknya PDIP. Maka oleh karena itu bukan keuntungan yang diraih oleh Pak Jokowi. Anda sepakat ya? Ya justru mungkin akan lebih banyak kerugiannya. Karena ini kan secara simbolik mau mengatakan bahwa ke depan itu peran Pak Jokowi makin minimalis. Yang makin membesar itu adalah peran Pak Prabowo dengan Ibu Megawati. Maka pertemuan 2 tokoh ini sebenar-benar sangat dinantikan oleh orang dalam kerangka apa yang disebutkan tadi oleh Bung Boni yang menuju kepada rekonsiliasi. Meskipun rekonsiliasi dan tidak dalam pengertian bahwa keduanya bersatu dalam satu gabungan. Artinya kalau kita kerucutkan lagi, Gibran pun juga terancam akan powerless ke depannya dengan bersatunya Megawati dan Prabowo ini. Menurut saya sih kehadiran Ibu Mega untuk menambah aja. Tanpa kehadiran Ibu Mega pun peran signifikan Gibran itu juga menurut saya nggak akan ada. Pertama karena struktur desain dari sistem ketenagaraan kita yang nggak memberi ruang yang cukup bagi wakil presiden ya. Dan yang kedua, kecuali nanti di undang-undang soal pilkada, soal Jakarta gitu ya. Nah yang kedua adalah saya kira ada memang suatu suasana yang dibangun sedemikian rupa untuk meminimalisasi peran Gibran gitu. Termasuk nah kehadiran Ibu Mega di dalam siklus politik ini menambah bobot yang kita sebutkan untuk meminggirkan peran-peran Gibran di masa yang akan datang, yang itu juga dianggap bagian dari meminggirkan peran-peran Pak Jokowi di masa yang akan datang gitu. Karena menurut saya salah satu target mengapa pertemuan ini dilakukan sebelum pelantikan, bukan sesudah pelantikan gitu, salah satu simbol yang mau diraih oleh
Pak Prabowo itu saya kira adalah mau mengatakan bahwa sekarang Pak Prabowo itu adalah Prabowo. Jadi kejoko-jokowiannya Pak Prabowo itu sebisa mungkin diminimalisir dalam kerangka salah satunya adalah yang jangka pendeknya itu menjelang pelaksanaan Pilkada 2024 ini. Gitu. Mengapa wajah Pak Jokowi diminimalisasi dalam kerangka Pilkada 2024 ini gitu? Karena memang kita lihat ya secara faktual di tempat-tempat di mana kelihatan Pak Jokowi dianggap dominan di dalam satu daerah itu, gambar Pak Jokowi oleh paslon-paslon pun nggak muncul gitu loh. Ya kan di daerah-daerah yang kita anggap itu adalah basis suara Kim yang itu bacaannya adalah Pak Jokowi gitu. Justru gambar Pak Jokowi nggak muncul. Saya tidak tahu misalnya di Sumatera Utara ya, tapi saya kemarin ke sana sepanjang yang saya lihat belum saya temukan. Boleh jadi ada di tempat yang lain. Apa yang Anda lihat tidak ada? Yang saya temukan itu nggak ada misalnya gambar atau spanduk ataupun baliho dari Bobi yang di belakangnya itu wajah Pak Jokowi gitu loh. Nah itu kan jadi menarik. Padahal beliau ini didukung oleh Gerindra gitu ya. Tentu menantunya Pak Jokowi, tetapi di belakang beliau nggak ada gambar Pak Jokowi dan sebagainya gitu. Jadi yang saya lihat kesan saya dari situ adalah kelihatan ada satu situasi di mana kejoko-jokowiannya Pak Prabowo itu pun kalau dianggap ada, itu diminimalisir. Yang dimunculkan sekarang adalah Prabowo is Prabowo gitu ya. Dan oleh karena itu ya berhak bertemu dengan Megawati, khususnya menjelang Pilkada ini kalau kelihatan tingkat kepuasan Pak Prabowo, Pak Jokowi terhadap elektabilitas paslon di Pilkada itu tidak tersendirinya tertransfer. Itu yang berbeda mungkin di Pilpres kemarin. Kepuasan kepada Pak Jokowi dapat ditransfer kepada paslon dalam hal ini 02 ya kan Pak Prabowo dengan Gibran. Tapi di Pilkada ini ada kesan sebaliknya. Baik. Jadi meskipun tingkat kepuasan kata survei mencapai hampir 80%, 75,sekian%, tapi kelihatan di lapangan Pilkada nggak muncul itu apa yang disebut dengan tingkat kepuasan Pak Jokowi itu pada calon-calon yang dianggap bagian dari Pak Jokowi gitu. Baik. Bagaimana apakah benar Pak Prabowo ingin menunjukkan jati dirinya untuk mengurangi kesan ketergantungannya kepada Pak Jokowi dengan pertemuan dengan Ibu Mega ini? Ya bisa benar juga itu, tapi kan gini, Pak Prabowo ini kan punya karakter yang orang sama-sama ketahui ya. Dia punya konsistensi, kemudian dia seorang ksatria, dia selalu menghormati siapapun yang punya kontribusi jasa dalam hidupnya. Tidak Bu Mega dulu waktu Pak Prabowo diasingkan lah dulu di 98, Bu Mega punya kontribusi untuk bagaimana Pak Prabowo hadir datang ke Indonesia dan kemudian dia berselisih dan sebagainya. Kemudian Pak Jokowi juga punya kontribusi besar dalam proses pemenangannya kemarin. Hal-hal kecil begitu di mata Pak Prabowo itu berarti. Jadi siapapun yang Pak Prabowo lihat punya kontribusi dalam proses hidupnya, jangankan kontribusi untuk membuat dia menjadi sesuatu, yang menghina-hina dia aja dia temui. Tetapi sebagai orang yang dekat dengan Pak Prabowo, apakah Anda masih melihat adanya ketergantungan Pak Prabowo kepada Pak Jokowi sampai saat ini seperti sebelum Pilpres kemarin? Soal ketergantungan, Pak Prabowo tuh punya independensi sekali, apalagi dia memimpin eksekutif. Kan banyak orang yang mengkhawatirkan hal itu, tapi tidak salah dong ketika dia bertanya, kemudian ada beberapa hal yang menjadi legasinya Pak Jokowi dan itu berhasil. Nah, soal itu Pak Prabowo tidak punya batas. Dia artinya bentuknya konsultasi ya sebenarnya? Konsultasi. Oke. Gitu. Baik. Saya nggak ngerti mengapa iNews mengulang-ulang gambar ini ya. Oke. Di mana Pak Jokowi berjalan dengan Erlangga ya kan, sementara Pak Prabowo di belakangnya berjalan dengan Puan Maharani. Oke. Setahu saya itu apa perspektif Anda lihat? Ini. Oke. Setahu saya ini acara kesaktian Pancasila kemarin kan. Nah, apa yang kita bisa bayangkan dari sini? Yang Abang bayangkan apa? Ya itu yang kan baru kita diskusikan tadi kan. Oke. Kenapa tiba-tiba Pak Jokowi berjalannya dengan Pak Erlangga? Sementara presiden terpilih itu berjalan di belakang dengan Mbak Puan. Nah, Boni punya analisis. Itu simbolik ya? Kalau saya karena sangat lama saya mengamati proses dinamika politik pemilu dari ke pemilu.
Hampir 20 tahun terakhir. Oke. 4 kali pemilu ya? Yes. Saya mengenal Ibu Puan dari dulu sekali dan ngobrol. Saya juga dulu membantu Pak Prabowo dan Ibu Mega Pro 2009 sebagai paket Pilpres berhadapan dengan Pak SBY di sebelah Noel senyum-senyum. Saya kira kedekatan itu bukan sesuatu yang tiba-tiba, tetapi sangat historical, ada backgroundnya dan dialektika hubungan itu terus berjalan secara Tapi kalau Anda melihat positif, susunan artinya ini, kalau ini gambar mau ditafsir sebetulnya Bung Rai saya kira mau mengatakan bahwa PDIP dan Gerindra itu tidak pernah ada masalah. PDIP dan Gerindra itu bersaudara. Jadi situasinya seperti apapun, ini sama-sama partai nasionalis, pakem ideologisnya ya. Sama-sama partai nasionalis, punya visi misi ke-Indonesiaan yang juga mirip. Tentu saja masuk akal kalau kemudian keduanya harus bersatu. Karena kan situasinya sekarang kita harus bersama membangun Indonesia kan. Bukan lagi untuk mundur. Nah saya kira dalam konteks itu ya memang kita harus bangun seluruh premis kita di atas positive thinking. Itu aja. Baik, dan tanggal 10 nanti PDIP masih menunggu hasil putusan petun ya kalau saya tidak salah ya. Untuk yang menggugat KPU soal pendaftaran Gibran ya. Iya. Oke, baik, kita akan segera kembali untuk melihat seperti apa update-nya. Tetaplah bersama kami di Interupsi. Mas Guntur, partai Anda menggugat KPU ke PT UN untuk yang menerima pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden ketika Pilpres. Peluang Anda untuk menang tanggal 10 nanti seperti apa? Ya semoga diterima. Artinya tetap berkeinginan untuk menang, untuk menggolkan. Ya kita kan melihat bahwa ada cacat ya dalam proses pendaftaran Gibran ya. Dari putusan MK, kemudian juga sebelum PKPU disahkan itu kan. Dan itu yang sekarang kami tuntut di PT UN dan semoga bisa diterima dan 10 Oktober kita akan sama-sama mendengarkan putusannya. Bang Rey, kalau diterima gugatannya PDIP oleh PT UN, artinya Gibran gagal menjadi wakil presiden? Ya secara administratif akhirnya batal. Batal kan? Secara administratif ya. Karena artinya kan tidak memenuhi syarat kan. Misalnya karena PKPU tidak dibuat saat yang bersangkutan mendaftar. Masih berbatasan usia 40 tahun, belum ada istilah pernah menjabat itu gitu, ya dengan sendirinya tidak memenuhi syarat. Akhirnya ya dibatalkan gitu. Nah, pertanyaannya apakah dengan begitu pencapres kemenangan Pak Prabowo dibatalkan? Saya kira tidak, karena kalau wakil presidennya yang mangkat itu tidak otomatis dua-duanya ikut dibatalkan. Mangkat. Dan sebaliknya kalau presidennya yang mangkat akan digantikan oleh wakil presiden gitu. Jadi tidak terlalu, artinya nggak mengganggu agenda nasional kita untuk tanggal 20 misalnya dilantik presiden tanpa wakil presiden. Bisa begitu tuh. Bang Boni, apakah Anda melihat rencana pertemuan dari Mega dan Prabowo ini juga terkait dengan dengan putusan PT UN tanggal 10 nanti? That's too sensitive, highly sensitive. Saya nggak terlalu mau komen yang begitu-begitu. Itu kan masuk ke wilayah spekulasi dan sudah tidak menarik lagi kita berspekulasi. Saya kira kita fokus saja pada realitas politik hari ini bahwa konsensus itu sangat dibutuhkan. Ya, karena bagaimanapun perbedaan di tataran elit, pada akhirnya juga yang akan kena imbasnya itu adalah masyarakat itu sendiri. Pasti. Nah, maka supaya mencegah imbas-imbas yang buruk itu kita butuh konsensus. Nah, sekarang kita fokus bagaimana konsolidasi itu terbangun. Bagaimana Ibu Mega dan Pak Prabowo melangkah bersama, ada Pak Jokowi di sana. Ya, supaya kita ke depan fokus sama-sama menatap Indonesia Emas 2045. Saya kira situ. Tapi kalau masuk ke wilayah yang sangat sensitif secara politis, saya kira Bung Rai mungkin lebih paham. Atau Mas brother saya, Mas Guntur Romli atau Bung Noel. Silakan Bung Noel. Saya malah mengkhawatirkan ketika ada opsi itu. Persis apa yang disampaikan Bung Niar mengabulkan gugatan spekulatif sekali lah ya. Yang dihancurkan bukan soal Gibrannya, tapi demokrasi yang menjadi sudah pilihan. Itu apakah bisa kita membatalkan pilihan yang sekian juta rakyat itu? Gitu. Artinya Anda menyayangkan langkah dari PDIP ya, yang sangat sayangkan lah. Kita kan mau bicara tentang ke depan, bangsa ini kan nggak boleh lagi bicara tentang ke belakang. Kalau kita mau bicara tentang rekonsiliasi ya sudah lah. Makanya saya berharap
pertemuan nanti itu ada hal yang jujur yang bisa dibicarakan. Karena ini bicara tentang bangsa dan negara. Kalau kecuali bicara tentang soal kongko-kongko buat makan Indomie dan nasi goreng doang saya, itu siapapun bisa lah. Tapi kan kita mau substansinya dari pertemuan itu yang paling penting. Tapi saya khawatir sekali kalau seandainya pernyataan itu ada gitu ya. Dan memang yang saya dapatkan informasinya ada gugatan ke Petun agar pelantikan Mas Gibran itu dibatalkan. Tapi menurut saya itu lebih berbahaya, bahaya sekali gitu. Ketika skema itu ada, gitu. Dan memang itu udah seliwaran. Jangankan soal skema Mas Gibran untuk tidak dilantik, bahkan banyak sekali skema-skema terkait bagaimana memisahkan antara Jokowi dan Prabowo. Jokowi dengan pemilihnya, Jokowi dengan pendukungnya, bahkan terakhir adalah bagaimana menghilangkan memori masyarakat terhadap legasinya Pak Jokowi. Artinya kok bangsa ini menjadi bangsa keji ya, gitu. Itu saya nggak masuk ke nalar otak saya kayak gitu tuh. Oke. Dan saya pasti punya energi untuk melawan hal yang kayak busuk begitu. Kalau Soeharto ditap Soeharto Dicabut. terlibat kasus KKN itu menurut Anda setuju? Gimana? Soeharto terlibat KKN, TAP MPR, dicabut, itu Anda setuju? TAP MPR dicabut? TAP MPR terkait dengan yang kemarin itu? Ya, keterlibatan. Setuju kita. Setuju. Kenapa? Loh, itu tadi kan itu kan. Soeharto juga, Soeharto, bahkan Gus Dur juga dicabut semua. Itu kan produk rekonsiliasi. Soeharto mau dijadikan pahlawan nasional, Anda setuju? Nah, saya nggak tahu soal itu. Yang kita sepakati bangsa ini harus rekonsiliasi. Kalau kita masih bicara tentang masa lalu, akhirnya warisan ke kawan-kawan mahasiswa ini ya konflik orang-orang tua aja terus. Kapan bangsa ini bicara tentang masa depannya? Kita harus sudah letih bro. Kita ini sama-sama aktif 98. Yang diwariskan politisi tua itu adalah apa? Warisan konflik kebencian. Dan itu kita tolak 98. Kalau kita masih menerima sekarang, kita menjadi generasi yang paling idiot dan paling bodoh. Dan saya tidak mau mewariskan itu dan saya menolak. Saya sebaliknya. Kalau saya sebaliknya. Bagi saya harus tetap ada penghakiman kepada mereka yang tidak amanah terhadap amanat rakyat. Nggak bisa karena atas nama apa namanya tadi itu rekonsiliasi lalu menghapuskan semua berbentuk kejahatan mereka terhadap Republik. Memaafkan dengan mencatat mereka sebagai bagian dari penjahat itu dua hal yang tidak sama. Saya bisa memaafkan siapapun, tapi menghilangkan mereka sebagai orang yang jahat dari sejarah Republik nggak bisa. Artinya memaafkan tapi bukan melupakan. Bisa. Apa akibatnya? Akibatnya kemudian bangsa ini dan generasi anak-anak muda kita nggak punya catatan tentang apa sih yang disebut dengan pemimpin gagal. Oleh karena itu, semua pemimpin di Republik ini pasti sukses. Betapapun mereka gagalnya. Karena kita selalu ingin menghapus kegagalan para pemimpin di Republik ini dengan catatan bahwa seolah mereka baik. Mungkin karena itulah Pak Jokowi 1 tahun terakhir ini nggak peduli dengan apa yang disebut dengan demokrasi. Nggak peduli apa yang disebut dengan nepotisme, nggak peduli apa yang disebut dengan norma, karena ia akan tahu semua apa yang dikritik 1 tahun terakhir terhadap dirinya akan dihapuskan oleh sejarah, karena sejarah selalu mengatakan pemimpin tidak pernah salah. Kalau ada yang mengatakan pemimpin salah, itu adalah orang sirik seperti Ray Rangkuti. Kira-kira begitu. Oke, Bang Rey, kalau tadi Mas Boni Anda udah melihat dari Bang Rey seperti itu statementnya. Dari Bang Boni sendiri seperti apa? Anda sepakat? Saya kira saya diundang hanya untuk membicarakan apakah Ibu Mega dan Pak Prabowo akan bersatu. Saya kira saya setuju kalau bersatu, kita harus sepakat itu. Arahnya ke sana, kalau lain-lain saya tidak tertarik. Ya, Mas, saya ingin menjawab tadi, merespon soal pertemuan antara Ibu Megawati dengan Pak Prabowo itu. Tentu saja kita jangan membaca dari konteks spekulasi. Spekulasi misalnya soal putusan Petun nanti kan tanggal 10 Oktober itu kan bukan dalam konteks itu tentu saja. Tapi kan PDIP yang kan kedua agar itu dikabulkan gugatan. Nanti saya jawab. Yang kedua juga bukan dalam rangka mau masuk dalam kabinet ya, dalam koalisi pemerintahan. Karena sampai sekarang putusan untuk masuk atau di luar pemerintahan itu kan belum diputuskan oleh Ibu Ketua Umum. Dan pertemuan itu ya pertemuan dua tokoh untuk mencarikan suasana. Ya karena ingin menghormati pelantikan Pak Prabowo pada tanggal 20 Oktober. Jadi tidak bisa dibaca. Nah kalau soal proses hukum itu pilihan pribadinya PDI Perjuangan untuk menghormati dan menghargai proses-proses hukum. Bagaimana proses dalam Pilpres itu masih ada masalah. Makanya saya sebut tadi bahwa ada residu yang masih belum selesai terkait dengan syarat-syarat pencawapresannya Gibran.
kita tidak bisa menutup mata bahwa di situ ada pelanggaran etika, ada sanksi untuk Ketua MK pada saat itu, pamannya Gibran, dan juga PKPU juga belum diputuskan, tapi Gibrannya sudah diterima. Itu yang kita ingin menghormati bahwa proses hukum itu dengan menggugat ke PT UN. Tapi itu tidak ada hubungannya dengan pertemuan antara Ibu Megawati dengan Pak Prabowo. Itu bagian pilihan sikap politik PDI Perjuangan. 2023 Mas Guntur keluar dari PSI gara-gara PSI merapat ke Pak Prabowo. Sekarang PDIP merapat juga ke Pak Prabowo. Apakah Anda juga akan resign dari PDIP? Enggak, karena beda konteks. Oh, beda konteks. Ini kita menghadapi Pak Prabowo sebagai presiden terpilih. Kalau waktu PSI dulu saya kan masih calon presiden. Dan waktu itu saya juga disuruh partai saya waktu itu untuk mendukung Pak Ganjar. Tiba-tiba disuruh berubah. Oh, saya nggak mau dong. Ya, ketika kita sudah punya pilihan, kita komit di situ, kita loyal di situ. Nggak bisa kita jadi kayak semacam boneka kemudian diubah pilihan. Bagi saya nggak mau. Istiqomah ya? Ya itu pilihan politik. Baik, sebenarnya apa sih untungnya pertemuan Megawati dengan Pak Prabowo nanti bagi masyarakat? Apakah menguntungkan ataukah justru merugikan secara demokrasi? Kami segera kembali. Mas Guntur, dengan pertemuan Bu Mega dengan Pak Prabowo ini tidak khawatir PDIP akan ditinggal pendukung setianya? Karena dianggap justru bergabung dengan Pak Prabowo? Gini, kalau pertemuan antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo itu di internal PDI Perjuangan itu tidak ada penolakan. Oke. Bahkan kita ikut menyambut ya pertemuan tersebut. Nah cuma kalau opsi soal mau masuk dalam kabinet, nah ini masih ada diskusi. Meskipun ya tentu saja semua kader itu tunduklah pada keputusan Ibu Ketua Umum, apapun yang diputuskan. Karena itu kan dalam ADRT kami kan jelas bahwa sikap politik partai itu ditentukan oleh keputusan Ibu Ketua Umum. Tetapi kalau untuk mau masuk dalam kabinet, kalau kita bercermin dari putusan Rakernas PDI Perjuangan terakhir bulan Mei 2024, suasana kebatinan pada waktu itu kan ingin di luar pemerintahan. Bahwa ingin menjaga demokrasi, ingin membentuk kekuatan penyeimbang, ada demokrasi yang check and balances ya. Jadi kalau membaca suasana kebatinan PDI Perjuangan sampai saat ini pun masih ada yang ingin berada di luar pemerintahan. Meskipun nama Pak Budi Gunawan santer sekali terdengar untuk menjabat sebagai Menko Polhukam. Kami belum mendengar informasi tersebut karena sampai saat ini belum ada keputusan Ibu Ketua Umum mau berada dalam pemerintahan atau tetap mau di luar. Oke. Jadi siapapun yang mengatasnamakan kader PDI Perjuangan tidak boleh ngedil sendiri. Tidak boleh ada yang ngedil di belakang Ibu Ketua Umum itu tidak ada. Oke, satu pintu melalui Bu Mega. Ya itu jelas itu. Baik. Bang Rey, kalau tapi Pak BG kan bukan kader PDI Perjuangan secara resmi. Betul. Kan, Tapi kan irisannya memang kalau sebagai representasi dari PDI Perjuangan. Diasosiasikan seperti itu. Bang, kalau kita melihat pertemuan dua elit politik ini memang bagus untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Tapi bagi masyarakat, bukankah ini justru merugikan? Karena tidak ada lagi kekuatan oposisi sebagai penyeimbang. Itulah yang membuat saya tidak terlalu yakin Ibu Mega akan mengambil posisi bergabung dengan Pak Prabowo. Jadi pertemuan nanti hanya sekedar ucapan silaturahmi dan juga terima kasih. MD3 Mbak Puan tetap jadi ketua DPR. Jangan ke situ dulu. Oke. Pertemuan itu penting dalam rangka apa yang disebutkan tadi oleh Bung Boni, rekonsiliasi. Tapi rekonsiliasi kan tidak harus dimaknai bahwa mereka bersama-sama di dalam kekuasaan. Rekonsiliasi bisa saja beda jalan tetap, tetapi kita bersepakat bahwa tujuan kita ke masa depan, bukan ke masa lalu kan. Kira-kira gitu tuh. Nah, Anda di dalam, saya di luar. Itu bagian dari rekonsiliasi. Nah, kalau lihat Ibu Mega selama ini dengan gayanya, dan saya kira salah satu tokoh politisi yang menurut saya masih punya kemampuan untuk menjaga pilihan-pilihan politik, itu adalah Ibu Mega. Oleh karena itu, feeling saya 90% PDI nggak akan masuk ke dalam kekuasaan. Dia akan mengambil jalan oposisi. Gitu. Sekalipun ditawarkan oleh Pak Prabowo ya? Kan sederhana, kalau mau berkuasa sih mereka iakan saja 3 periode dulu tuh. Kan selesai tuh. Paling ketinggalan kan cuman Noel kan. Noel ketinggalan biarin dah kalau Noel ketinggalan gitu. Kalau itu mau berkuasa, kalau ambisi Pak Ibu Mega itu semata-mata kekuasaan, dia iakan saja 3 periode. Kan cuma Ibu Mega yang bertahan. Dari sekian banyak elit politik saat itu. Saya tetap konstitusional kata Ibu Mega, 2 periode cukup. Bahkan karena itu beliau berpisah dengan Jokowi kan. Karena mempertahankan prinsip itu. Masa begitu hebat Ibu Mega mempertahankan prinsip
konstitusionalitas kok cuma dapat 3-4 kursi menteri lalu goyah, kan nggak masuk akal menurut saya itu. Itu yang kita kenal dari Ibu Mega, itu maksud saya gitu ya. Nah oleh karena itu pertemuan ini menurut saya nggak lebih tujuannya adalah bagian dari rekonsiliasi itu, adem, pendukung Pak Prabowo dengan pendukung Ibu Mega kembali bahwa masalah kita bukanlah kita gitu loh. Masalah kita itu di luar kita selama ini yang orang seringkali menyebut misal dengan nama Mulyono itu gitu loh kira-kira itu. Nah Mulyono itu nggak ada di Prabowo sekarang, mungkin Mulyono itu apalagi di PDI Perjuangan kira-kira begitu tuh. Nah oleh karena itulah besar dugaan saya mereka akan membicarakan agenda-agenda strategis. Dan itu sudah terlihat sebelum pertemuan ini sendiri, efek pertemuan itu sudah terjadi. MPR dan DPR dipegang PDIP dan Gerindra. Sebelum itu. PDI dengan Gerindra adalah dua partai yang paling terdepan mengatakan menolak ekspor pasir laut. Ya kan? Itu menurut saya efek sebelum pertemuan itu sendiri terjadi. Kedua, kita melihat Anda yang sebutkan tadi, Ketua DPR dengan mulus diambil oleh PDI Perjuangan. Padahal sebelumnya isu begitu kuat mengatakan MD3 akan direvisi supaya ada kemungkinan Partai Kim yang ambil Ketua DPR. Dan sebaliknya Ketua MPR diambil oleh Gerindra pemenang ketiga. Dan itu aklamasi lagi. Dan itu aklamasi pemenang ketiga langsung. Kelihatan tuh efek dari sebelum ya, sebelum pertemuan itu terjadi, efek dari pertemuan itu saja sudah terjadi gitu menurut saya. Bagaimana PDI mengambil kursi DPR, Gerindra mengambil kursi. Justru yang kelihatan dari sini seperti yang saya sebutkan tadi, Golkar kelihatan kurang peranan dan Pak Jokowi apalagi seperti gambar yang tadi berulang-ulang ya. Golkar sebagai pemenang kedua. Padahal Golkar adalah pemenang kedua dan dia punya potensi untuk mendapatkan 6 kursi ya di di kabinet gitu ya. Tapi loss di legislatifnya baik di pimpinan DPR maupun MPR. Di pimpinan MPR gitu. Horizon dan kita tunggu dulu. Dan menurut saya efek berikutnya kepada khususnya tentu kepada Ibu Mega dalam hal ini ya, yaitu yang melokalisir bahwa kekuasaan di masa mendatang itu tidak dengan Jokowi, tapi dengan saya dan Pak Prabowo, meskipun kami di posisi yang berbeda. Tapi peran-peran masing-masing kedua tokoh inilah yang akan menentukan sejarah Indonesia setidaknya 5 tahun ke depan. Baik. Mas Aryo. Silakan Bang Boni. Saya kira kita harus bentangkan lebih jauh tuh horizon berpikir kita dalam isu apa tadi judul diskusi. Pertemuan Mega dan Prabowo. Pertemuan Mega Pro ini dalam konteks apa? Situasi dunia hari ini harus kita lihat ya, lingkungan strategis secara global. Bahwa dunia hari itu kan sedang kacau balau. Gaza terus meningkat itu suhu konfliknya. Ukraina, Rusia juga begitu dan itu pasti berdampak ke kawasan Asia terutama Indonesia. Dampaknya di mana itu beragam tuh. Mau lihat dari dimensi keamanannya, politiknya, ekonomi dan sebagainya. Lalu kemudian di kawasan Asia sendiri juga mengalami dinamika politik domestik di hampir semua negara. Ini semua akan saling mempengaruhi itu. Nah situasi global yang tidak menentu macam ini tentu saja membutuhkan kesiapan kita sebagai negara untuk menghadapi semua itu. Maka pertemuan Ibu Mega dan Pak Prabowo tentu saja dalam rangka memperkuat kuda-kuda kita di dalam merespons potensi ancaman yang muncul dari lingkungan global ini. Baik. Nah maka langkah pertama itu adalah bagaimana kita meredusir potensi ancaman dari lingkungan domestik ya, dalam negerinya. Yaitu mulai dari manajemen politik di tingkat elitnya, hubungan elit dengan masyarakat akar rumput, ya hubungan antara institusi negara dengan ruang publik, itu semua yang harusnya kita pikirkan. Baik. Karena pada akhirnya kita tidak akan pernah bisa mengorbankan Indonesia demi kepentingan politik praktis. Baik, saya ke Bang Noel. Bang Noel, kalau misalnya Bu Mega tetap memilih berada di luar pemerintahan, apakah Gerindra dan Pak Prabowo merasa siap dengan kondisi seperti itu? Saya rasa paling siap. Oke. Karena kita butuh namanya check and balancing itu ya. Nggak mungkin Gerindra harus tanpa ada kontrol. Apalagi kayak saya gini yang punya latar belakang aktivis. Saya tidak mau bahkan pemerintahan Prabowo Gibran ini membangun koalisi super gemuk. Jika PDP masuk saya anggap malah melemahkan demokrasi. Ya karena relawan juga bagus dalam kesulitan demokrasi masuk yang ya. bagus. Harus ada alat pengontrol yang kuat. Dan menurut saya PDIP salah satu partai yang paling kuat untuk menjadi bagian yang di luar atau bahasa yang sering tren itu oposisi.
gitu. Jadi kalau ditanya Pak Prabowo menawarkan, saya rasa ya selama itu baik-baik aja Prabowo senang kok, gitu loh. Kan kita bicara tentang ke depan, langkah-langkah ke depan, bicara tentang program, lantas gagasan soal Indonesia gitu loh. Apalagi tadi disampaikan Boni ada konflik global yang sudah mulai merapat ke kita nih, dari konflik Gaza, Libanon, pada akhirnya lantas kan, Ukraina, pada lantas akhirnya ke kan, Iran. pada Dan akhirnya dia situasi ini punya kan efek. akan memaksa kita, Bung Noel, untuk mengambil sikap kita akan ada di titik mana. Ya. Nah, kita akan mempertegaskan katakanlah politik bebas aktif kita. Akan seperti apa model bebas aktif dalam implementasi ke depan? Itu akan menjadi pertanyaan besar yang harus dijawab oleh pemerintahan Pak Prabowo. Dan saya kira dalam hal ini peran Ibu Mega sangat sentral dan strategis, tidak akan pernah bisa diabaikan. Oke, baik. Mas Guntur, terakhir, jadi pertemuan nanti ini kemungkinan yang sudah pasti adalah ketika kita tidak membicarakan kabinet adalah ucapan terima kasih PDIP soal MD3 tidak direvisi, revisi Undang-Undang TNI Polri tidak jadi diparipurnakan, seperti itu? Iya, pertemuan untuk menghormati pelantikan Pak Prabowo 20 Oktober, menciptakan situasi yang kondusif, termasuk juga ya bisa dikatakan sebagai ucapan terima kasih selama ini komunikasi yang bagus, revisi Undang-Undang Pilkada tidak terjadi, kemudian revisi Undang-Undang TNI dan Polri juga ditunda, tidak dilaksanakan pada kesempatan ini, kemudian Undang-Undang MD3 juga tidak terjadi. Jadi sudah tidak ada alasan kalau Ibu Megawati tidak bertemu dengan Pak Prabowo karena sudah sangat bagus hubungannya itu. Tinggal kita tunggu di mana dan kapan ya? Ya, kapan dan di mana. Dan apa yang akan dibicarakan. Nah itu. Itu yang paling menarik ya Pak. Ya, tapi saya kira pertemuan keduanya nanti nggak akan menghasilkan sesuatu yang mengejutkan lagi. Kecuali pertemuan itu sendiri. Kontennya sudah nggak ada karena kontennya udah ada sebelumnya. Ya kan? Kita udah bisa memprediksi ya kan, DPR, MPR gitu. Setelahnya boleh jadi Ibu Mega mengatakan kami bersepakat untuk membangun Indonesia dengan posisi yang saling menghargai. Pak Prabowo memimpin bangsa ini, saya mengoposisi, adapun Mulyono jadi penonton. Kira-kira begitulah. Oke, kita akan tunggu seperti apa nanti realisasi pertemuan Ibu Mega dan Pak Prabowo. Dan tentunya kami berharap sebagai rakyat, kami juga bisa hidup dalam alam demokrasi yang terjaga selama 5 tahun mendatang. Selamat malam, saya Aryo Ardi. Terima kasih Anda telah bersama kami dalam Interupsi. Sampai jumpa. Terima kasih.